Nangis juga ada dua. Ada yang nangisin masalah, ada yang nangisin dosa penyebab masalah. Beda kan? Kira-kira yang mana yang jadi solusi? Nangisin masalah atau nangisin dosa? Tapi kita lebih sering nangisin masalah ya. Contoh, pemuda, kenapa kamu diputusin pacar nangis? Iya kok, 1 jam sebelum diputusin saya beliin mereka sekeluarga iPhone 15 Pro Max. Oh itu beres, dompetnya kayak sakit gitu ya. Tapi dia fokus ke masalah. Pemuda yang satu juga ditanya, kenapa kamu juga nangis diputusin pacar? Yang ini jawabnya beda, karena selagi aku bersamanya kok aku melupakan penciptanya. Maksudnya apa tuh berarti? Kalau misalkan ada orang bikin dosa, balasannya saat itu juga, nggak dikasih waktu kesempatan tobat, nggak dikasih waktu kesempatan sholat, jadi bikin dosa, plek langsung datang balasannya. Maka kata Allah apa di situ? Tidak tersisa makhluk bergerak bernyawa di muka bumi ini. Berarti punten, 1, nggak ada yang luput dari dosa. 2, dosa sekecil apapun aslinya kita pantas mati semuanya. Apalagi yang ngomong ini banyak dosanya. Ya. Tapi lihat pertanyaan selanjutnya, kenapa ini masih rame, masih pada hirup kene? Walakin yuakhiruhum ila ajalim musamma. Lanjutan ayatnya. Akan tetapi Allah akhirkan hingga waktu yang ditentukan. Berarti punten, kita masih hidupnya bukan gara-gara kita udah jadi orang baik. Kalau mau jujur mah gara-gara Allah ngasih kita kesempatan. Ya. Gini Bu, kita kalau bikin salah sama orang ya Bu ya, kita aja bisa malu di hadapan dia. Aduh saya teh gak enak, saya teh pernah bikin dosa sama dia. Sungkan. Kalau dia minta tolong saya pasti bantu deh buat nebus kesalahan saya yang dulu gitu ya. Tapi kadang kayak orang bisa gitu, ke Allah kadang gak gitu. Angger we ke Allah mah tetep gitu ya. Sholat kadang masih belang bentong, sekalinya sholat lupa rokaat. Tadinya nyari kunci gak ketemu-ketemu, giliran sholat malah ingat, oh iya di laci, nah, bisa gitu. Tapi gak ngerasa ada salah. Dibilang imbang mustahil. Kalau imbang berarti sehari teh 12 jam sholat, 12 jam kegiatan. Gak mungkin juga. Ya Allah, cuman minta 5 menit kali 5, 25 menit dari 24 jam. Itu ge sering diingkengke. Tapi giliran ada masalah, ngerasa kayak gak punya salah, ada kumaha tuh berarti. Masa ya Allahnya yang salah? Sedangkan sambil kita, jangankan ninggalin sholat, yang sambil maksiat aja kadang masih sambil dikasih fasilitas, hidup. Karena ada orang soleh terdahulu itu kalau ditanya, siapa Allah bagimu? Dia menjawab, Allah adalah Tuhan yang tetap memasukkan udara ke dalam ruanganku, padahal di dalamnya aku sedang bermaksiat mengkhianatinya. Sendirian di kamar, gak tahu ini mata lihat apa aja, bikin dosa apa aja. Chattingan yang belum nikah, mungkin dengan yang lawan jenis, gak tahu apa yang diobrolin. Mudah bagi Allah. Lupa we dibikin darah atau jantung berdetak 15 menit we udahan. Tapi sambil maksiat pun tetap. Nah kalau mau jujur, dengan segala macam kesalahan dibandingin dengan segala macam yang udah Allah kasih, itu imbangnya belah mana? Tapi kadang sekalinya sholat, punten, banyakan doanya, banyakan syukurnya. Banyakan mintanya, banyakan syukurnya. Gak apa-apa sih, Allah kok yang nyuruh kita minta. Surat 40 Ghafir ayat 60, Ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku nanti aku kabulkan. Allah yang nyuruh kita minta. Meskipun ya kalau mau jujur, kan cara terbaik buat nambahin nikmat itu kadang sebetulnya bukan diminta, tapi disyukuri. Misalkan kita suka sama suatu nikmat nih, ternyata enaknya naik gaji. Maka gimana ya cara saya pengen supaya nikmat ini langgeng? Cara terbaiknya diapain? Disyukuri. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah, Engkau berikan hamba gaji tambahan. Dan buktinya itu gak cuma ngomong kayak gitu doang, tapi juga dibuktikan dengan punten, sedekahnya tambah banyak, bayar zakatnya juga gak pernah ketinggalan. Karena kalau misalkan bilang alhamdulillah, tapi tetap dipakai maksiat, berarti omong kosong.
Kita suka sama suatu nikmat, cara terbaik melanggengkannya syukurin, udah. Syukurin. Dan cara terbaik untuk secepat mungkin menghilangkan nikmat adalah dengan lawannya syukur, dikufuri. Kufur tuh kayak, kalau saya perhalus ya bahasanya, kayak sok-sokan amnesia sama nikmatnya Allah, pura-pura lupa. Kadang kalau lagi kesel, lagi ngambek, suka lupa kita teh. Allah mah nggak pernah dengar doaku. Aduh, banyak yang kita nggak doa aja tetap dikasih. Ada yang udah makan tadi? Ada yang makan pakai ayam tadi? Ada, sebagian ada ya. Jujur itu berapa langkah dari ibu ke piring, bandingin sama berapa langkah dari ayam nyampe ke piring ibu, jauhan mana? Ayam nyampe mateng. Itu ayam nyampenya hidup di atas piring juga repot. Bahkan ada yang makannya ikan, ya Allah itu dari laut belah mana nyampe, Masya Allah. Ya. Kalau nggak makan ayam, ada yang makan mie instan tadi pagi. Ada? Saya pernah kajian di pabrik tepung yang ini pembelinya paling banyak apa? Pembelinya ya pabrik mie instan sebenarnya. Nah, ladang gandumnya di mana di Indonesia menuhin tepung se-Indonesia? Ternyata ada di Kanada. Jadi kalau ibu makan mie instan teh, impor ya teh dari Kanada, gaya si ibu ya. Ke Kanada nya belum pernah, makannya tiap hari dari Kanada, ajib. Punya anaknya ternyata mohon maaf asinya habis duluan. Allah nyiptain sapi makannya rumput jadi susu. Coba kita makan rumput, pahit ya. Makan segala macam kayak keluarnya bau ya. Kajian waktu itu di pabrik susu di Cimory sama di Frisian Flag, sama saya juga tanya, ini menuhin susu se-Indonesiaan, di mana kandang sapinya, di perahnya di mana? Dijawab di New Zealand. Bukan di Indonesia. Coba tuh, sapinya di sana, di pinggirnya Australia, sebelahnya di arah jam 4-nya Australia, New Zealand itu. Nyampe ke sini tuh ada tuh. Ke anak ibu kerja belum bisa, ngomong belum bisa, plek kesumpel. Anteng. Pertanyaannya, itu bayi yang datengin sapi atau sapi yang datengin bayi? Bukan sapinya Bu, tapi bukan susunya, air susunya. Susunya mah nggak gantung di sapi itu. Gandel-gandelnya digocek si ibu ya. Diatur. Ibu perlu nafas, Ibu? Ibu ingat gak waktu kelas 3 SD oksigen di planet bumi itu cuma 21%. Berapa? 21. Sisanya 78% adalah nitrogen dan 1% sisanya adalah gas lain, karbon dioksida, hidrogen, helium. Ini nggak kelihatan nih oksigen itu yang mana. Hirup mah hirup, kita udah bercampur tuh. Ada bau tukang gorengan, bau nasi goreng, bau kelek sebelahnya, bau macam-macam itu pasti. Si tubuh tahu dari mana yang mana oksigen, yang mana bukan. Kalau di jalan kan kita ada dicampur asap kendaraan, macam-macam. Kok tubuh ngerti gitu? Yang diambil oksigennya doang. Saya baru tahu jawabannya waktu SMA, ada buku biologi lagi. Bahwa ternyata di dalam darah kita itu manusia mengandung yang namanya hemoglobin. Nah, hemoglobin itu sama oksigen kayak kunci sama gembok. Begitu ketemu, cocok. Kayak ibarat kunci kita pindahin ke gembok lain kan nggak bisa masuk kan? Mau kayak gimana ceritanya juga, masuk juga nggak cocok. Kalau ternyata satu model. Nah, si kita ngirup, campur segala macam, nyampelah ke paru-paru. Di paru-paru darah ngalir, jemput ke paru-paru. Nyampe paru-paru karena si darah dalamnya ada hemoglobin, yang keambil, ketempel cuman si oksigennya aja, dialirin, diantarin ke seluruh tubuh, semua tanpa mikir, semua tanpa harus minta dulu, ya Allah pengen napas ya Allah, enggak. Dan kadang sambil maksiat juga itu tetap berjalan lancar.
Nah kadang nggak habis pikir kalau berani ada yang bilang Allah mah jahat. Kumaha jahat nanti kumaha coba ya. Diatur sambil maksiat lupa oh maksiat nih berhentiin dulu nih napasnya 15 menit repot ya 10 menit juga nggak semua orang kuat tahan nafas 10 menit kecuali ini ya yang jago berenang penyelam handal kita nahan nafas ya Allah 2 menit udah belum tentu masih bertahan ya jadi Allah teh baik tidak yang jahat berarti siapa? Terus sudah kitanya yang jahat dan kita sadar bahwa itu semua mengundang kesalahan atau masalah masing-masing, tapi terus tobat masih selalu jadi pilihan terakhir ya gimana ya? Punten ya. Dan ini dicontoh. Nabi Adam kenal Nabi Adam. Apal Nabi Adam alaihissalam. Karena satu dosa itu tadi beliau diusir dari surga. Kalau mau jujur ibarat gini lah Bu. Ibu di kelas mau sekolah, tahu-tahu ada teman ngajakin, Bu bolos yuk. Waktu sekolah mah nggak ada yang manggil ibu ya, teh gitu ya, atau sis ya. Kita bolos yuk, ternyata ibu ikut bolos. Yang ketangkep, pas ketangkep, ibu yang ketangkep, yang ngajakin bolosnya nggak ketangkep. Ngomong apa ke Pak Guru nanti pas ketangkep? Saya mah diajakin Pak. Iya ya, gitu ya. Kan Nabi Adam bisa bilang kayak gitu kalau mau jujur. Ya Allah, pan engkau tahu iblis yang ngajakin teh. Iblis weno dihukum nah saya. Untung beliau bukan orang Sunda, jadi gak gitu ngomongnya. Ya. Ngomongnya apa Nabi Adam waktu dihukum? Surat ke-7 Al-A'raf ayat 23. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami yang zolim. Kalau mau jujur tuh Bu, bahasa kami aja udah luar biasa. Karena sebetulnya kan Nabi Adam digoda iblis nggak mempan. Nabi Adamnya nggak mau. Akhirnya iblis godain siapa? Istrinya. Pas istrinya udah kegoda, istrinya ngajakin suami. Namanya sayang. Tergelincir jadinya. Begitu akhirnya dihukum, apakah malah marahin istri ya? Enggak, tuh malah di hadapan Allah, enggak, bukan salah istri saya, kami yang salah. Saya atas nama kepala keluarga mengakui, ini salah kami, bukan salah siapa-siapa. Iblisnya aja nggak disalahin. Dan jika engkau tidak merahmati dan mengampuni kami yang rugi. Pada apal kan doanya, Rabbana dzalamna anfusana. Artinya itu, wahai Tuhan kami yang zalim. Jika engkau tidak merahmati dan mengampuni kami yang rugi. Iblisnya yang jadi biang keroknya ngomong apa justru ketika dihukum? Surat 15 Al-Hijr ayat 39. Kalau pengen nulisnya cepat 15.239. Nanti di rumah tinggal dilihat ya. Apa yang disampaikan iblis? Iblis di ayat itu artinya adalah karena engkau telah menjadikan aku sesat ya Allah. Ibarat kalau ada maling ditangkap terus malingnya ditanya kenapa kamu maling? Allah sih jadiin saya maling. Nah itu jawaban iblis. Atau apa misalkan suami selingkuh terus dia berkata Allah sih mengizinkan ini terjadi. Enggak ya. Kalau dari awal nggak modus ya nggak akan kejadian ya. Betul? Makanya na'udzubillah ya. Kadang kalau mau jujur banyak kan istrinya lebih cantik daripada pelapornya. Betul Bu? Gak usah ngegas, tenang ya. Saya nggak ngomongin rumah tangga ibu-ibu ya. Insya Allah suami ibu-ibu soleh semua di sini ya. Tapi ya begitu sampai orang bilang ternyata jadi pelakor itu nggak perlu cantik kok, hanya perlu gato. Makanya ibu bawa Herosil, nama Salisil kemana-mana. Tiap ketemu yang gatel ibu taburin. Maaf ya Bu ya, bercanda ya. Tapi udahlah kalau mau jujur, itu dicontohin oleh Nabi Adam. Gak cuma Nabi Adam loh Bu, Nabi Yunus juga gitu. Nabi Yunus sekedar lelah dakwahin umatnya, ditinggalin sebentar, dicaplok ikan paus, ditelan 3 kegelapan malam, kegelapan dasar laut dan kegelapan perut ikan. Apakah di dalam perut ikan ngomong, ya Allah, banyak kieu teuing atuh lah, urang teh nabi, bener? Enggak ya.
nggak ada nabi orang Sunda ya. Jadi nggak ngomong gitu. Orang Sundanya mah insya Allah soleh-soleh. Orang Cina kayak ngomong Sunda ininya. Ya, nah, saya ngomong Mandarin nanti ibu pusing ya. Maka itu doanya apa coba sob? Diabadikan di surat ke-21 Al-Anbiya ayat 87. Nah, pada apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kan sama kalau diterjemahin, la ilaha illa anta, tidak ada ilah selain engkau. Subhanaka, maha suci engkau. Inni, sesungguhnya kuntu minadh dhalimin, saya yang zalim. Bukan salah siapa-siapa. Mungkin kalau kita di posisi beliau, ya Allah kan yang bandel umatnya, masa saya juga yang dihukum? Apa ngomong gitu? Enggak. Orang iman udah benar, sadar betul tiap ada masalah mereka sibuk tobat. Beres tobat baru ambil tindakan. Oh, ini berarti harus begini, harus begitu. Nah, kalau kita praktekin di zaman sekarang misalkan, ya Allah ternyata anak nggak mau ngaji. Kebanyakan anaknya dijewer. Padahal langkah paling pentingnya ibunya tobat dulu, ayahnya tobat dulu. Karena sejatinya kalau orang tua, kalau Allah udah ridho sama orang tuanya, mudah bagi Allah bolak-balikin hati anak gitu. Tapi kan kita suka lebih fokus ke masalahnya. Nangis jujur ya, misalkan nangis. Mana yang jadi nangis juga ada dua. Ada yang nangisin masalah, ada yang nangisin dosa penyebab masalah. Beda nggak? Kira-kira yang mana yang jadi solusi? Nangisin masalah atau nangisin dosa? Tapi kita lebih sering nangisin masalah ya. Contoh, pemuda, kenapa kamu diputusin pacar nangis? Iya kok, 1 jam sebelum diputusin saya beliin mereka sekeluarga iPhone 15 Pro Max. Oh itu beres, dompetnya kayak sakit gitu ya. Tapi dia fokus ke masalah. Pemuda yang satu juga ditanya, kenapa kamu juga nangis diputusin pacar? Yang ini jawabnya beda. Karena selagi aku bersamanya kok, aku melupakan penciptanya. Kayak angger wes ceringnya. Tapi jujur dia, ya Allah kalau dulu dia memanggil tengah malam minta dijemput, aku berangkat kok hujan-hujanan. Saya mikir lagi, Gojek masih kena dibayar, saya mantep. Sedangkan pencipta pacar saya manggil untuk menggapai kemenangan, hayya alal falah, aku cuek-cuek saja. Maka itu yang aku sesali. Kan beda kan? Karena kalau salah fokus melulu, contoh. Artis aibnya kebuka. Kenapa stres? Salah fokus. Apa yang dia fokusin? Gimana kontrak sinetron hilang? Gimana followers pada unfollow kabur? Gimana ini jadi gak punya fans lagi? Itu yang dipikirin. Padahal seharusnya waktu aibnya kebuka apa yang dipikirin? Gimana caranya gara-gara ini saya jadi diampuni Allah? Itu lebih penting. Sok suruh milih. Netizen kembali cinta, tapi Allah belum ngampunin karena kita gak tobat-tobat. Masih celaka keneh tuh. Celaka. Netizen masih menghujat, mencaci, tapi udah sujud, nangis, tobat nasuha dan Allah udah ampunin. Selamat gak? Siapa bisa nyelakain kalau Allah udah pengen jaga? Itu aib kebuka juga atas izin Allah kebuka. Dan punten, yang kebuka biasanya cuma satu. Ketahuan artis ini, mohon maaf, check in berzina dengan siapa di hotel. Kan yang ketahuan yang sekali. Yang sisa berapa puluh kalinya nggak ketahuan, tapi ngambek. Oh saya tidak terima pencemaran nama baik. Padahal segitu teh yang dibongkar satu. Kadang orang udah bener ngajinya mah tuh ketika dihina orang dia terima sibuk tobat tuh sambil mikir, kenapa kamu nggak marah? Kalau mau jujur, hinaan yang keluar dari mulut dia lebih sedikit daripada kehinaan saya yang asli. Ya Allah tahu saya kalau sendirian ngapain aja. Yang kebongkar cuma sedikit. Emang orang itu ngomong apa? Ngomong ala Denis banyak ngomong. Tuh cuman dibuka satu aib saya, banyak ngomong doang. Padahal saya nggak cuma banyak ngomong, banyak utang, banyak cicilan. Misal
Udah mah yang diomong teh bener, ngambek kumaha aja manusia teh ya. Sedangkan sambil itu orang nyaci maki, yang isi makiannya juga bener, kita seburuk itu, beneran ada pada diri kita. Tapi kalau itu nyakitin hati kita, tetap atas izin Allah diizinin, sekalian digugurin dah dosanya. Padahal kan yang ngalangin kita ke surga itu dosa kita sendiri kalau mau jujur. Coba ya, kasihan atau malaikat ya. Kita doa misalkan, ya Allah pengen ke surga, ya Allah tetanggaan sama Nabi. Malaikat pusing, Bu, ya Allah ya si ibu amalanan naon, sholat 2 rakaat wae, istighfar jarang, sedekah diirit-irit, pengen tetanggaan sama Nabi. Kata Allah ya temen, pengen saya kabulin. Kumaha ya Allah, ada dosa yang belum bisa terhapus, amalan sakitu-kitu nak. Ditolong sama Allah, ya udah kasih fasilitas. Ada teman kerja yang juli, ada yang minjem duit tapi galakan dia. Kan semua kepahitan tuh ujung-ujungnya cuma 2. Semua kepahitan, dari yang jalan kakinya nyenggol batu kalau itu sakit, sampai yang dikatain orang sampai perih kita nangis-nangis, atau sakit kanker apapun itu, pokoknya kalau kepahitan ujungnya cuma 2. 1, gugurin dosa. 2, meninggikan derajat. Ulangi, harus hafal. 1, gugurin dosa. 2, jadi aslinya kalau udah ngelihatnya dari sudut pandang itu, ngelihat pasangan nanti, ngelihat suami, sempetin kira ya. Kalau suami yang ngelihat istrinya, istri ngelihat suaminya. Kalau pasangan kita tidur duluan, liatin aja tengah malam. Meskipun bari calangapnya, nggak apa-apa, liatin aja ya Allah. Terus ingat semua kebaikan-kebaikannya. Kalau ternyata kebaikannya banyak, disyukuri, berarti dia ladang pahala. Karena kan syukur nambahin nikmat. La in syakartum lazidanakum, surat Ibrahim ayat 7 ya. Kalau ternyata ada kekurangannya, gara-gara kekurangan itu kita jadi tersakiti, nangis, berarti dia ladang penggugur dosa. Berarti wahai suamiku atau wahai istriku, lebih dan kurangnya kamu, selama aku bersamamu, apapun yang terjadi tetap deketin aku ke surga. Kebaikanmu jadi pahala, keburukanmu jadi penggugur dosa. Bukankah itu 2 tiket utama ke surga? Kita perlu pahala, perlu penggugur dosa juga iya. Tapi kalau kita masih ngambek melulu, jujur, mungkin kitanya kali ya nggak pengen ke surga. Pengennya senang-senang di dunia, weh. Kira jadi sibuk bandingin, suami orang mah papahnya hot, jadi suami batu. Mending kalau bandinginnya suami tetangga, kadang pakai drakor. Lihat dong di film itu, ada film mah kecelakaan, glowing keneh di film mah. Acting karena kayaknya. Udahlah tuh. Tenang aja. Kalau ditanya siapa yang paling sayang sama kita, jawabannya adalah. Kalau ditanya siapa yang paling tahu tentang diri kita, jawabannya udah mah Allahnya paling sayang, berarti nggak mungkin jahat. Allah juga paling tahu, nggak mungkin sengaja deketin yang buruk atau jauhin yang baik. Maka ya sudah, bismillah. Apapun yang terjadi berarti ini adalah upaya Allah buat nyampein kita ke surga ini. Karena kalau mau jujur, pakai upaya kita sendiri, upaya kita yang mana yang layak diganjar surga? Sholat yang mana jujur-jujur? Dari lahir sampai sekarang mungkin ibu nggak kehitung udah berapa ribu kali sholat. Tapi kalau mau jujur jawab 1 aja, sholat yang mana yang yakin ibu diterima sama Allah? Coba ya. Sholat saking ininya mikirin gamis, ya Allah gamis teh alus, ya Allah. Allah sholat ke heula ya Allah, ya Allah polkadot ih lucu. Allahu Akbar, kabeli moalnya ya Allah. Sami Allah. Si papa kan mau ngasih uang belanja. Allahu Akbar. Mana lagi diskon? Allah. Tapi diskonnya terakhir hari ini. Allahu Akbar. Temen juga ada yang mau bayar utang nih. Allahu Akbar. Asli kudu dibeli ieu mah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Asa bedanya. Ya Allah, mikirin gamis. Makanya biar khusyuk kita beli dulu kok. Bisaan sih gitu ya.
Sholat kayak begitu coba sob. Sekalinya ngadoa, mentang-mentang Allah Maha Tahu, doanya teh jadi singkat. Ya Allah, apal meureun amin. Culaku asli. Nya Allah teh apal tadi. Singkatulah da doa teh aya adabna. Wudu dulu, habis sholat, ngadep kiblat, aurat tertutup, muji Allah dulu, sholawat kepada Nabi dulu. Adab ya tadi. Dan kalau mau jujur, Allah juga udah tahu kita mau doa apa. Tapi ya nih ibu ya, kita sanggup nolong seorang tetangga datang, bu biasa naon coba. Kan beda kan kalau datang pelan-pelan, ibu punten. Maaf saya ngerepotin, jujur saya juga malu. Kan kalau kayak gitu juga, aduh karunyanya besok atuh ditolongan we. Coba misal bu, biasa naon kamar ge cacat dibayar. Atulah. Besoknya berdoa lagi, ya Allah jika kamari, amin. Culamu asli. Ulah punya. Jangan. Kepikiran gak sih kenapa sih Allah kan udah tahu kita tuh mau doa apa. Allah kan bisa baca pikiran kita, betul? Allah alimum bidzati sudur, mengetahui apa yang ada di isi hati. Terus tetap masih nyuruh kita berdoa. Diulang tuh pelan-pelan, ya Allah saya butuh ini. Aslinya Allah udah tahu belum? Sok apa tujuannya? Kenapa kita masih harus tetap diminta berdoa? Dan alasannya tuh kalau mau jujur, supaya kita tuh sadar bahwa kita teh hamba, nggak bisa apa-apa. Karena nanti pasti kita akan ngalamin hari di mana ya Allah masalah teh berat, temen nggak ada, uang nggak punya, tapi kok beres. Benar berarti saya cuman hamba. Atau misalkan dibalik, ya Allah saya pikir masalah itu ringan, kecil, saya uang punya, teman banyak, kok gak beres-beres. Berarti bener ya, saya juga cuman hamba. Kan kalau kayak gitu jadi gak bisa sombong, jadi nunduk terus, jadi gak agul, jadi gak belagu. Nah itu ya, karena salah satu tujuannya kita kembali ke titik itu lagi, sadar kita ini cuman hamba. Karena kadang kalau gak diikutin kebablasan. Busok jujur, kan pintu mengenal Allah itu ada dua. Satu, pintu syukur. Dua, pintu taubat. Kebanyakan kita suka kebablasan di hadapan pintu syukur. Karena ya tadi pun bisa jadi kita banyakkan mintanya daripada syukurnya. Yang kita gak minta tetap dikabul, kita lupa terima kasih. Giliran ada satu dari sekian banyak kebaikan Allah gak dikasih, kita bisa ngambek ke Allah. Ya. Maka ketika ingat itu, ya Allah, saya segitunya kurang baiknya. Tapi Engkau tetap kasih, tetap mengurus diri hamba. Tapi terus kadang sampai berpikiran Allahnya yang pelit, Allah yang jahat kan. Kalau mau jujur Pak nggak masuk akal ya. Jadi udahlah, jalan terbaik tobat dulu aja. Ya Nabi kan maksum, gak punya dosa. Tapi tetap istighfar gak beliau? Minimal sehari berapa kali? 100 kali, pada hafal berarti hadisnya ya. Ya kita harusnya lebih atau ya. Istilah ya. Istilah. Apalagi kalau bicara tentang keutamaan orang-orang yang bertobat ya. Di berbagai macam ayat, innahu huwat tawwabur rahim, sesungguhnya Allah senang kepada orang-orang yang kembali dan orang yang bertobat kepadanya ya. Di surat Nuh ya betul, surat ke-71 dari ayat 10, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin. Kalau bersyukur, kalau istighfar kata Allah akan diturunkan hujan yang lebat, diperbanyak harta anak-anaknya, kebun-kebunnya. Pintu istighfar ya, insyaallah. Dan mungkin cuma itu aja yang kurang dari diri kita.
Dan tadi ketika diingetin nyampe ke fisik Bu, saya belum lama ini dengan kajiannya Dr. Zaidul Akbar tahu. Beliau cerita ada jemaah cerita waktu sama-sama nunggu pesawat di bandara. Ceritalah bahwa si ibu ini cerita suami saya sakit gak sembuh-sembuh, masalah di ginjalnya ini. Yang ditanya sama sang dokter, sama Dr. Zaidul, bukan apa yang udah diobatin, ngobatin pasti ya, dirawat pasti, makanan pasti disediakan. Tapi ditanya, Bu, jujur, ibu berbuat apa ke suami ibu? Ya, nangis tuh di situ. Karena akhirnya disampaikan itu masalah penyakit seperti itu. Ini mah hasil penelitian beliau sebagai dokter ya. Pasti timbul gara-gara ada perasaan tertindas nyambung ke ginjal yang bermasalah. Kira-kira benar juga. Iya, saya kadang terlalu banyak menuntut, giliran udah diberikan bahkan tidak terima kasih karena selalu lupa dengan dibandingin sama yang ya semua maaf saya orang. Kadang saya pengen ngingetin pun bahasanya kayak misalkan punten, suami punya asam urat makan emping. Kadang kan bahasa kita, udah tahu asam urat masih dimakanin emping. Kata suami temerin, ya Allah, ai saya zina henteu, maksiat enggak, makan emping jadi omel. Padahal kalau emang gak baik atau bilang, papa kan itu emping, nanti asam uratnya kumat loh, jangan ya, nanti papa atit. Kalau atit nanti neng cedi ya, jadi gelenya. Tapi kan seenggaknya lebih so sweet gitu ya. Nah, kudu diomel. Kenapa harus diomel gitu kan? Atau kalau nggak sambil sindir, enak makan, enak. Samurat nanti baru nyariin mama. Ya itulah. Ya. Siapa sih yang mau sakit nambung si bapaknya gitu? Ya kadang kan bahasa penting sekali ini bahasa. Pernah ada kejadian ya. Ini contoh kemampuan bahasa ya. Misalkan punten saya bilang kayak gini. Ibu tahu nggak ibu bahwa orang yang mati gara-gara rokok masih lebih sedikit daripada orang yang mati gara-gara diabetes. 3 kali lipat mati lebih besar gara-gara gula daripada gara-gara rokok. Pas saya bilang ini ke 10 orang, 5 orang langsung beli rokok. Padahal, punten, saya bohong. Lebih bahaya rokok tetap. Tapi ketika kita ngomong benar-benar meyakinkan, tuh bisa bikin orang. Makanya orang jago ngomong terus ngibul, aduh cilaka itu. Ya. Cilaka. Ya. Maka di contoh yang lain, anak-anak ambil krayon, ambil spidol, dicoret-coret di tembok. Papanya lewat, anak teh meni kurang ajar, bersihin nggak? Kalau nggak cabuk ku bapaknya. Sakit hati. Besoknya itu anak lagi diem main yang lain, bapaknya lewat sengaja ambil krayon patah, tinggal cocoret kurang. Malah disengaja itu beneran. Karena sakit hati yang ngomongan bapaknya kemarin. Coba kalau misalkan punten ya, Dek ngapain? Ini nyoret-nyoret, oh Masya Allah. Pengen jadi apa adek teh cita-citanya? Jadi pelukis seniman. Setahu papa pelukis seniman terkenal gak ada yang nyoret-nyoret tembok. Latihannya di sini di kertas yang udah papa beliin buku gambar yang gede. Oh gitu. Ya udah deh aku di sini aja. Sakit hati tuh. Kadang kita mah sumbu pendek, meleduk gue ujuk-ujuk. Emang marah-marah teh enak. Capek kan marah-marah teh, tapi seneng marah-marah. Dan kadang ketika marah kita nyalahin, ya mereka aja sih begitu. Ya sok atuh jujur Bu, gimana caranya seumur hidup segala hal terjadi sesuai kepengen kita? Kan sulit. Lebih gampang kita yang kondisiin hati agar apapun terjadi kita gak gampang marah-marah mulu. Kan gak enak atau nanti namanya ganti jadi ibu ambek sejati. Ambek we kerjaannya. Pernah ada lagi kejadian. Ini kisah nyata, anak tunggal. Dia cuma tinggal berdua sama ayahnya. Ibunya wafat. Maka biar gimana dia pengen bahagiain ayahnya. Cuman ya memang ayahnya pelit dalam memuji.
So ketika dia lulus SMA masuk ke kampus, tentu belajar dengan baik, getol sampai akhirnya di semester paling pertamanya dia mendapat nilai terbaik seantero kampus. Ujian semua dia nilainya sempurna. Maka di saat itu dia berkata, saya pasti yang kali ini bisa ngebanggain ayah saya. Akhirnya ditelepon, Pak, ada apa deh? Alhamdulillah nih aku dapat nilai terbaik. Udah ntar aja, Bapak lagi sibuk. Ntar dulu ya, stut. Semenjak itu temannya cerita ya, dia berhenti belajar. 2 bulan kemudian ketemu, setelah itu dia sudah mohon maaf sudah mulai minum minuman keras, mulai kenal narkoba. 6 bulan setelah kejadian ayahnya ngomong gitu, dia wati overdosis di IGD narkoba. Sebelum mati dia pernah cerita, kalau aku udah ngelakuin segala hal apapun untuk bisa nyenengin ayah saya, dia aja bahkan tidak menganggap saya ada, nggak peduli. Itu buat apa lagi saya sibuk belajar? Memang mungkin orangnya bukan muslim ya, karena kalau kita orang Islam kan ngelakuin apapun ya karena Allah kalau mau jujur ya. Orang Islam, kenapa kamu kurban? Ya kata Allah suruh kurban. Kenapa kamu jadi orang baik? Allah suka, udah gitu. Kan punten ya, saya sekolah Katolik, tinggal sama keluarga dari ayah beliau dulunya Buddha semuanya. Jadi mempelajari beberapa agama. Ketika kita bicara semua agama belajar kebaikan, ngajarin kebaikan, oke, saya masih bisa sepakat. Tapi masalahnya berbuat baiknya karena apa dulu? Kebanyakan berbuat baik itu karena yang namanya konsep karma. Kita baik supaya orang baik, kita nggak mau jahat karena nggak mau dijahatin orang lain. Di dalam Islam kan kita berbuat baiknya bukan sekedar karena karma. Kalau mau jujur, kenapa kamu baik? Allah suruh, udah. Kenapa kamu udah dijahatin orang tapi tetap nolongin dia? Allah suka, udah weh. Kenapa ibu suaminya kayak begitu tapi ibu tetap bakti sama suami? Allah suka, udah gitu doang. Gak karena supaya gak dijahatin atau ngarep kebaikan dari orang. Semurni itu kalau kita berbuat baik dalam Islam. Maka ketika akhirnya dia gak punya pegangan iman, orang yang pengen dia bahagiain boro-boro bangga, malah udah papa sibuk, seolah bener-bener segitu gak pentingnya ya saya teh. Omongan tuh segitu bahayanya. Ketika itu nyampe ke hati yang tidak tepat, bisa kayak gitu tuh, merusak hidupnya. Di Mesir juga pernah ada kisah punten ya. Lomba tahfiz, entah gimana salah satu dewan jurinya yang seharusnya berilmu, ya ngasih penilaiannya tuh harusnya bisa lebih lembut tapi pedes gitu ya, nyakitin. Akhirnya si orang Mesir ininya, si peserta hafalan tahfiznya ini, ketika gede memang jadi orang besar, jadi influencer, banyak followernya, tapi semua postingannya ngejelek-jelekin Islam. Ketika ditanya dengan jujur dia bilang sakit hati sama syekh yang dulu nilai dia waktu masih lomba tahfiz. Karena orang yang seharusnya katanya paling ngerti Quran, paling ngerti paham, kenapa omongannya malah paling nyakitin gitu aja. Maka bisa jadi semua postingan ngejelekin Islamnya si artis itu jadi dosa jariah tuh bagi sih yang dulu pernah nyakitin hatinya. Ini mungkin mulut kita nih pernah bikin hidup orang jadi serusak apa, sedendam apa, tanpa pernah kita sadari kita lagi tidur ketransfer dosa jariah gara-gara mungkin lisan kita pernah nyakitin orang. Yang kata Nabi udah, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut, berkata yang baik atau diam saja. Kok berarti hidup tega boleh bercanda ya? Karena cuma berkata yang baik atau diam? Ada bercanda yang jadi pahala? Bercanda ke pasangan halal. Karena di riwayat yang lain, seingat saya di Abu Daud ya, ada 3 hal yang tidak ada kesia-siaan di dalamnya. 1, melatih hewan tunggangan, berkuda. 2, melesatkan anak panah. Makanya 2 olahraga itu jadi olahraga sunnah ya. Yang ketiga ternyata bukan berenang, yang berenang di hadis yang lain soalnya. Tapi ternyata adalah bersenda gurau dengan pasangan. Karena kalau misalkan ibu gombal bercandanya ke pasangan mah jadi pahala. Tapi kalau yang belum halal jadinya gombal, jadinya dosa. Iya kan? Atau dibalik ya, ada 3 kebohongan yang diizinkan dalam Islam.
Satu, ketika dalam peperangan, gak mungkin Nabi ditanya oleh musuhnya, nanti kamu rencananya gimana? Saya bakal belok sini, ya ketahuan. Jadi itu boleh bohong dalam peperangan. Dua, untuk mendamaikan dua orang yang bersaudara. Mereka emang bertengkar nih, terus kita damain. Kamu tahu gak aslinya dia tuh senang loh sama kamu, baik. Padahal gak tahu juga. Kita pengen damain mereka aja. Ya, itu boleh. Yang ketiga, nyata adalah yang diizinkan, bohong yang diizinkan dalam Islam adalah bohongnya suami kepada istri. Tapi garis bawahi dulu, jangan bohong yang bilangnya kerja padahal ke rumah janda, bukan ya. Tapi maksudnya adalah penjelasan para ulama adalah gombal. Kalau ke istri bilang, sayang, wajahmu bercahaya, kan bohong. Emang lampu senter? Kan enggak. Tapi boleh kalau ke istri, ya Allah, wajahmu seperti seorang bulan. Asa perasaan astronot ke bulan, tanahnya gurih. Cuma ada namanya gombal. Udah. Maka dari situ ingat ya, bukan bohong yang kayak tadi ya, bilangnya kerja padahal ke rumah janda, itu jangan ya. Jandanya tapi ibu kandungnya, oh ibu berarti nggak usah disebut janda ya. Maka ya sudah. Ya gitu. Bismillah. Insya Allah tadi kita sudah membahas bahwa masalah nggak ada jalan keluar kurang tepat, pasti ada jalannya. Cuman masalahnya jalannya nggak kelihatan. Ya. Gimana biar kelihatan? Ya udah dibersihin. Kalau ibarat tadi kaca mobilnya, kalau ini dibersihin hati. Udah, kita mah ke Allah aja. Dan aslinya yang bisa ngasih solusi kan Allah juga, betul? Nah kadang kita ke Allahnya teh terakhir, minta tolong si itu WA nggak dibales, telepon si ini lagi nggak bisa bantu, minta si ini lagi di luar kota, giliran bentok buntu, kayaknya yang tinggal satu yang belum saya lakuin, ambil wudhu, sujud, kan berarti telat ya. Kalau mau ke Allah dulu, nanti Allah tunjukin siapa nanti orang yang datang jadi jalan. Ya. Jadi bukan berarti nggak boleh curhat ke orang. Tapi kalau curhatnya ke orang dulu, ke Allahnya belakangan, kadang jadi solusi enggak, malah bocor. Tapi kalau curhatnya ke Allah dulu, nanti Allah kirimin orang yang jadi solusi, insya Allah. Dan kita bukan nabi, tiba-tiba ada mukjizat. Ya Allah duit, ya Allah jreng we datang di atas genteng ya. Enggak ya. Tapi selalu ada jalan ya. Itu ada tanya jawab atau tidak? Ibu mau nanya? Ibu mau nanya atau foto-foto? Oh, foto nggak mau nanya aja nih. Coba mau ditanya atau mau bertanya? Mau. Oh iya, sok maga. Bismillahirrahmanirrahim. Puncak kesuksesan seorang muslimah ada berada di tempat terbaik yang Allah siapkan untuk yang taat kepada Allah. Itu semalam itu baca hadis, nangis kok. Iya. Nangis semua akan masuk surga kecuali satu orang. Kan kita tuh jadi bertanya-tanya, itu kata hadis, hikmah apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Sedih rasanya kalau misalkan dari semua tapi kita yang satu itu. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.